Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Silari Oktaviani, NIM C24180042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang responsi kebiasaan makanan ikan swanggi. Berikut ini adalah soal kebiasaan makanan ikan swanggi, yaitu ikan swanggi jantan. Ada mikroskopis dan makroskopis. Kalau makroskopis itu dia makanannya dapat terlihat seperti potongan udang, terus ada potongan ikan juga, dan tercerna. Kalau mikroskopis itu berarti ukurannya kecil seperti plankton, bentos, dan yang lain-lain. Nah, untuk di bawahnya ada jenis-jenis organisme J1, J2, dan J3. J1 itu jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3. Nah, di situ kalau misalnya diperhatiin dari mana, jadi J1 itu kan hasilnya diketahui dari tabel yang ada di atas. Nah, misalkan trichodesmium itu di J1 ada 1, J2 ada 0, di J3-nya ada 0, dan seterusnya sampai ke yang paling bawah spesiesnya, yaitu makroskopis potongan ikan. Nah, di sini tuh dapat dilihat dengan lebih jelas trichodesmium di J1 ada 1, di J2-nya ditemukan 2, di jantan 3 ditemukannya 0, dan seterusnya hingga ke potongan ikan. Nah, di sini untuk perhitungan volume, misalkan volume Chaetoceros yang V itu dari mana 0,005, itu tuh dari soal di jantan 1 tuh J1 volumenya ada 0,0009, di J2-nya ada 0,00015, di J3-nya ada 0,00021, terus ditambah hasil totalnya 0,005 atau volume totalnya. Lalu dimasukin ke hasil yang ada di atas. Kemudian untuk VI itu didapatkan dari total volume per jumlah total volumenya dikali 100. Misalkan untuk potongan udang, total volumenya kan di situ kalau dilihat ada 2. Nomor 7 tuh. Terus dibagi dengan totalnya 4,5122 dikali 100, jadi 44,3243. Di sini ada OI. OI itu persentase frekuensi kejadian makanan jenis ke I. Nah, rumusnya tuh frekuensi kejadian per sigma frekuensi kejadian dikali 100%. Misalkan di situ kan Chaetoceros ada di 3 jantan, 3 nomor. Jantan 1, jantan 2, jantan 3 ada. Terus dibagi sigma frekuensi kejadiannya karena di sigmanya adalah 3 karena J1 tambah J2 ditambah J3. 3 per 3 terus kali 100. Jadi hasilnya adalah 100%. Nah, untuk trichodesmium, karena dia ditemukannya hanya di jantan 1, berarti 1 per sigma frekuensi kejadiannya ada 3 kali 100%. Jadi hasilnya 33,33% saja. Selanjutnya ada IP. IP itu Index of Preponderance atau indeks bagian terbesar. Nah, IP ini satuannya persen. Nah, kita sebelumnya harus mengalihkan VI kali OI dulu. Nanti kalau sudah ketemu ditulis hasilnya dan totalnya. Setelah itu kita masukkan ke rumus. Rumusnya VI kali OI per sigma VI kali OI kali 100%. Misalkan kita gunakan trichodesmium atau yang paling atas. Nah, itu VI kali OI-nya 0,329 dibagi sigmanya 5925,3795 dikali 100. Hasilnya 0,0051. Lalu kita teruskan untuk semua jenis makanan dari nomor 1 sampai nomor 10. Nanti hasil presentasinya adalah 100 yang kemudian akan kita masukkan ke diagram lingkaran. Nah, di situ kalau sudah dimasukkan ke diagram lingkaran, kita bisa melihat presentasenya. Nah, karena tidak ada yang lebih dari 40%, maka tidak ada makanan utama. Untuk makanan pelengkap, itu nilai IP-nya 4-40%. Di situ diketahui ada potongan ikan, potongan udang, ada udang. Nah, sisanya tercernanya sekitar 37%. Untuk yang kurang dari 4%, IP-nya ya seperti 0,0168 pada Chaetoceros dan yang lain, itu masuknya ke makanan tambahan. Selanjutnya kita mencari PIJ atau proporsi jenis ikan ke I yang dengan jenis makanan ke J.
Rumus PIJ ini total presentase volume organisme dibagi sigma total presentase organisme dikali 100%. Nah, untuk nilai total presentase volume organisme itu VI dimasukin misalkan pada spesies Trichodesmium atau yang paling atas yaitu 0,0091 dibagi sigmanya 99,998 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,001. Itu untuk nilai PIJ-nya ya. Untuk nilai PIJ kuadratnya, berarti si 0,001 itu dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,000001. Kemudian kita akan mencari luas relung jenis makanan ke I atau BI, kemudian mencari BA juga atau standarisasi luas relung. Nah, pertama kita harus mencari sigma dari PIJ-nya dulu. Kita totalin, hasilnya kan 0,3129. Kemudian untuk B-nya dimasukin rumusnya 1 per sigma PIJ kuadrat. Atau dimasukin nih 1 per 0,3129. Nah, hasilnya 3,1965. Karena hasilnya lebih dari 1, berarti luas relung makanan. Berarti karena lebih dari 1, berarti makanannya itu beragam atau bervariasi. Jadi ikan ini tidak memilih makanan atau tidak selektif dalam memilih makanannya. Untuk standarisasi relung dengan rumus BA sama dengan BI-1 per N-1 dimasukin kan ke rumus. Kemudian hasilnya 0,2440. Nah, untuk standarisasi relung apabila dia mendekati 0 berarti ikan suanggi ini selektif dan mencari makanannya atau pilih-pilih. Kalau misalkan nilainya mendekati 1 berarti dia tidak selektif. Jadi makanannya bervariasi, semuanya dia makan dan tidak cenderung pilih-pilih. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nilai tumpang tindih atau CH. CH adalah indeks Morishita yang disederhanakan. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu nih sigma dari PIJ-nya berapa. Maksudnya sigma PIJ kuadratnya berapa ditambah sigma PIB kuadrat. Kita harus tahu dulu. Kemudian sigma dari PIJ dikali PIB-nya kita juga harus tahu. Kemudian dimasukin ke rumus. Rumusnya adalah CH sama dengan 2 kali sigma PIJ kali PIB per sigma PIJ kuadrat plus sigma PIB kuadrat. Dimasukin kan angkanya, nanti keluar hasilnya 0,8038. Nah, di sini PIB itu dari mana? Ini dianggap kalau kita sudah mengetahui nilai PIB-nya. Jadi ada data betinanya untuk mencari tumpang tindih. Harus lengkap, harus ada data jantan dan betina. Kemudian keluarlah nilai tumpang tindihnya 0,8038. Nah, di sini kan karena kita menggunakan data jantan dan betina yang sudah ada, berarti untuk nilai tumpang tindih betina dan jantan itu sama. Karena hasilnya kurang dari 1, namun hampir mendekati 1, berarti persaingan makanan antara suanggi jantan dan betina tuh dalam mencari makanannya tidak terlalu ketat. Namun karena mendekati 1, mereka diartikan sebagai mereka memiliki sumber daya makanan yang hampir sama. Jenis makanan mereka tuh hampir sama, seperti misalkan ikan suanggi jantan memakan potongan udang, ikan suanggi betina juga mencari makanan yang sama yaitu potongan udang. Selanjutnya kita akan mencari nilai panjang usus relatif atau PUR. Nah, data yang digunakan tuh dari data jenis makanan yang makro. Nah, kita anggap sudah memiliki data betina dan jantan. Kalau data jantan misalkan masukkan data PT atau panjang total, volume ini dari mana, ini tuh volume total. Kalau misalkan dilihat di soal misalkan di J1 di data yang pertama itu potongan udang volumenya adalah 2, kemudian data tercerna adalah 0,8, ditotalkan jadi 2,8 dan seterusnya. Kemudian panjang usus dan mencari PUR atau panjang usus relatif. Panjang usus relatif itu rumusnya panjang usus per panjang tubuh atau 197 per 184. Hasilnya 1,0707 untuk betina 1 dan seterusnya kita hitung. Kemudian setelah itu kita cari nilai totalnya, yaitu ditotalkan semua. Kemudian dicari nilai rata-ratanya yaitu 0,8316. Karena nilainya kurang dari 1, maka
ikan makan secara karnivora karena panjang usus relatifnya kurang dari 1. Kemudian setelah panjang usus relatif kita bisa melanjutkan ke persamaan. Nah, untuk data PT atau panjang total dapat menjadi nilai X dan volumenya menjadi nilai Y. Kemudian kita regresi linearkan untuk mendapatkan nilai A, B, dan R kuadratnya. Nah, setelah diregresi linearkan, nanti akan ketemu hasil A-nya 4,2171 dan B-nya min 0,0164 dengan nilai R kuadratnya sebesar 15,0448. Setelah hasil regresi linearnya didapatkan dengan hasil A sama dengan 4,2171, B-nya min 0,0164, dan R kuadratnya sebesar 15,0448. Itu adalah hasil dari regresi linearnya. Dimasukkan ke persamaan. Nanti hasil persamaannya adalah 4,2171 min 0,0164 PT. Kemudian hasilnya diinterpretasikan. Kalau diinterpretasikan menjadi setiap pertambahan panjang tubuh sebesar 1 satuan volume makanan, maka ikan akan bertambah besar sebesar B. B-nya adalah 0,0164 dari panjang tubuh ikan suanggi jantan. Nah, berarti untuk ikan suanggi ini, suanggi jantan, volume makanannya sebesar 15,0448. Selanjutnya adalah indeks isi lambung atau ISC. Di sini rumus ISC adalah SCW per BW. Nilai SCW-nya ini kalau kita cari di tabel soal di situ 0,8761 yang ada di sini itu dari nilai bobot organisme dari tabel jantan yang makroskopis 1 ditambah nilai makroskopis J1 yang 1 dan 2, yaitu potongan udang dan tercerna. Untuk potongan udang kan bobot organismenya 0,494 dan tercerna adalah 0,3821 ditambah hasilnya menjadi 0,8761. Kemudian dibagi BW, BW-nya ini 59 dari bobot organismenya. Nanti hasil ESC-nya adalah 1,4849. Kemudian ditotalkan. Setelah ditotalkan akan dicari rata-ratanya. Nanti nilai rata-ratanya adalah 3,4679. Berarti bobot organisme mempengaruhi bobot ikan sebesar 3,4679%. Itu semua adalah contoh soal responsi dari kebiasaan makanan ikan. Soal ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.